Bab 12. Usaha baru. Sesampainya di rumah, aku masuk lewat pintu belakang menuju kamar mandi, membasuh wajah yang sembab ini agar tidak terlalu ketara jika aku habis nangis. Ya Allah Zalia, ibu sampai kaget. Ibu pikir tadi siapa yang ada di kamar mandi, soalnya ibu tidak lihat kamu masuk rumah tadi, ujar ibu saat aku baru saja keluar dari kamar mandi. Bukan hanya ibu saja yang kaget, tapi aku juga. Iya bu, tadi Zalia kebelet mau ke kamar mandi, makanya sampai langsung masuk kamar mandi, jawabku. Alia mana bu? Lanjutku. Aku mencium bau minyak telon dari tubuh ibu, itu artinya ibu baru saja habis memandikan Alia. Ada di kamar sedang tidur. Jam baru menunjukkan pukul 2 siang. Semenjak tinggal di rumah ibu, kehidupan putriku jadi lebih teratur. Ibu sudah terbiasa memandikan kami dulu sebelum dia disuruh tidur siang. Katanya biar tidurnya lebih nyaman saat badan bersih dan wangi. Hal itu juga yang ia lakukan pada Alia saat ini. Terima kasih bu, sudah mengurus dan merawat Alia. Maaf jika selama ini aku telah menjadi beban untuk ibu. Aku telah merepotkan ibu, tuturku. Aku menundukkan kepala karena malu, teringat semua yang telah aku lakukan di masa lalu. Betapa aku menjadi gadis pembangkang demi seorang pria. Ada apa denganmu Zalia? Kenapa kamu tiba-tiba sedih begini? Sini, kamu duduk dulu di sini. Ibu membawaku menuju meja makan. Ia mengambil kursi menyuruhku duduk di hadapannya. Sekarang katakan padaku, ada apa? Ujarnya kembali bertanya padaku. Raut wajah ibu heran dengan sikapku. Tidak ada apa-apa bu, ucapku lirih. Tidak mungkin, aku ibumu, aku tahu apa yang terjadi pada putri-putriku. Apa kamu habis nangis Zalia? Aku sedikit tersentak mendengar pertanyaan ibu. Begitu jeli ia memperhatikanku, padahal aku sudah mencuci mukaku dan memperbaiki penampilanku agar tak tampak seperti orang yang habis nangis. Tidak bu, Zalia tidak nangis, lagi pula ngapain juga aku nangis, jawabku. Aku mencoba mengelabui ibu dengan sedikit tertawa pelan padanya. Aku tak mau menambah beban pikiran lagi untuknya. Sudah cukup aku menjadi beban ibu di rumah ini. Gak usah bohong pada ibu tahu kamu baru habis dari toko menemui mbakmu Zahra. Sebenarnya apa yang kalian sembunyikan dari ibu? Cerca ibu. Aku terdiam sambil menggigit bibir bawahku. Jantungku berdegup dengan kencang. Aku juga heran, bagaimana ibu bisa mengetahuinya. Tidak mungkin jika Mbak Zahra yang memberitahukan pada ibu. Jawab ibu Zalia, bentak ibu. Aku kembali tersentak. Jika ibu sudah menaikkan intonasi nada bicaranya, itu artinya ibu sedang marah padaku. Apa yang ingin ibu ketahui dari Zalia? Jawabku lirih. Aku mengalihkan pandangan mataku ke arah lain. Aku tak berani menatap mata ibuku saat ini. Tentang uang yang dipotong Zahra, apa benar kamu yang memintanya untuk menyimpankan uang itu untukmu? Tanya ibu menyelidik. Aku menggelengkan kepala pelan. Mbak Zahra membohongiku bu, jawabku. Dahi ibu tampak berkerut. Membohongi bagaimana? Sebenarnya Zalia tidak pernah meminta Mbak Zahra untuk menyimpankan bagian Zalia, tapi Mbak Zahra yang memotongnya secara sepihak untuk dirinya sendiri bu. Astagfirullahalazim, jadi Zahra mengambil hakmu? Tanya ibu kecewa. Aku mengangguk. Ibu menghela nafas berat sambil menggelengkan kepala. Zahra, dari dulu hingga sekarang selalu saja serakah dengan harta. Percuma kamu tuntut lagi Zalia, tidak akan kamu dapatkan uang itu. Kamu tahu betul bagaimana sifat keras Zahra. Ibu juga tak dapat berbuat banyak, karena semua ini memang salahmu. Seharusnya dulu kamu pulang ke rumah saat ibu menyuruhmu untuk pulang. Namun kenyataannya kamu sehari pun tak dapat pulang. Bagaimana jika ibu mati saat itu? Apa kamu juga nggak pulang? Lanjut ibu kembali. Hatiku tercubit mendengarnya. Aku sadar dulu aku begitu bodoh. Aku begitu takut dengan ancaman Mas Yuda, sehingga aku tidak berani pulang ke rumah orang tuaku sendiri tanpa seizinnya, walau sehari pun. Maaf bu, aku tak bermaksud seperti itu. Maafkan aku, jawabku dengan suara bergetar. Jika diingat-ingat lagi kilas balik kehidupanku saat itu, dadaku rasanya ingin meledak karena menahan sesak. Kesalahan fatal yang aku lakukan adalah mencintai lelaki yang salah, dan sekarang aku menanggung konsekuensi dari keputusan dulu yang aku ambil. Namun sekarang aku akan mencoba memperbaiki semuanya, karena menyesal pun juga tak ada gunanya. Untuk kedepannya, ibu yang akan mengambil bagianmu dari Zahra, agar dia tidak lagi berlaku curang padamu.
tapi aku tidak mungkin selamanya hanya mengandalkan pembagian itu saja, Bu. Aku pikir jika Mbak Zara mengembalikan uang itu, aku ingin menggunakan untuk modal usaha, Bu, ujarku. Usaha apa? Tanya ibu. Rencananya Zalia ingin buka toko sembako di pasar, Bu. Tapi karena modalnya nggak ada, mungkin Zalia cari kerjaan dulu saja sambil ngumpul-ngumpul, jawabku. Ibu diam sejenak seperti sedang berpikir. Buatkan teh untuk ibu, Za, pinta ibu. Aku beranjak dari dudukku, membuatkan teh tubruk manis selayang kesukaan ibu. Tak sampai 5 menit, teh yang ibu minta telah siap. Aku meletakkan segelas di hadapan ibu dan segelas lagi di hadapanku. Tak lupa aku suguhkan biskuit kelapa yang aku ambil di lemari tadi, sebagai teman minum teh kami. Aroma bunga melati yang mengguar dari teh tubruk yang aku seduh di gelasku, cukup membuat rileks otak yang sedang kacau. Jika aku lebih suka menghirup aroma teh ini saat masih panas, maka berbeda dengan ibu, beliau lebih suka menumpahkan teh yang masih panas itu ke atas piring kecil yang menjadi alas gelas, meniup-niupnya pelan sebelum meminumnya perlahan, lalu meletakkan kembali piring kecil itu ke atas meja. Jika soal modal, ibu bisa memberikan tabungan ibu padamu. Ibu juga punya teman yang memiliki ruko dekat pasar dan sedikit agak jauh dari Zahra, ujar ibu, menawarkan bantuannya padaku. Hatiku sangat senang mendengarnya. Hanya saja aku tak sanggup menerimanya. Aku malu, aku sangat malu dan tak enak hati membebankan dirinya lagi. Tidak usah repot-repot, Bu. Biar Zalia cari kerja saja dulu, Bu. Aku sadar ini semua salahku, Bu. Maafkan aku yang selama ini membantah dan mengabaikan nasihat ibu. Tolakku halus. Ibu kembali menghela nafas. Tak terhitung sudah berapa kali ibu menarik nafas panjang hari ini. Kamu jangan sungkan, Zalia. Ibu tahu kamu membutuhkannya. Lagi pula ibu hanya meminjamkannya padamu, bukan memberikannya. Kamu bisa mengembalikannya pada ibu secara berangsur-angsur. Hanya ini yang dapat ibu lakukan padamu. Ibu tidak bisa memaksa Zahra mengembalikan uang itu, apalagi mengambil alih toko itu kembali. Karena walau bagaimanapun, Zahra adalah anak tertua ibu. Ia juga yang menjaga dan merawat ibu saat ibu sakit dulu. Jadi ikhlaskan saja semuanya. Yang penting bagianmu setiap bulan untuk kedepannya aman di tangan ibu. Pakailah tabungan ibu untuk modal usahamu. Terima kasih, Bu, balasku. Ibu tersenyum. Jika ibu sudah memaksa, maka tak ada yang dapat aku katakan lagi selain ucapan terima kasih. Bahkan itu pun rasanya belum cukup untuk membalas semua kasih sayangnya padaku. Lagi pula aku juga membutuhkannya. Kali ini aku tak mau keras kepala lagi. Aku juga tak boleh serakah. Mungkin inilah jalan keluar untuk rezekiku dan Alia. Semoga saja toko yang aku buka nanti bisa laris manis, dapat membantuku untuk membiayai putriku hingga ia sarjana. Sedangkan Mas Yuda, tak ku ketahui kabarnya. Masalah yang ku alami di sini membuatku belum sempat untuk mengurus, barulah aku mengurusnya. Tapi aku sempat mendengar sedikit pembicaraan ibu dengan paman tempo hari. Aku dengar paman sempat menyuruh seseorang untuk menghajar Mas Yuda, hanya untuk memberi dirinya sedikit pelajaran. Dengan bantuan modal dari ibu, aku menyewa toko milik teman ibu. Bu Nani namanya, rukonya sangat strategis dan luas, dan yang paling penting harga sewanya sedikit miring. Sisa uang aku belikan sembako untuk isi toko. Tokoku sekarang sudah penuh dan lengkap dengan berbagai bahan pokok. Aku memperkerjakan 2 orang karyawan untuk membantuku di toko. Sedangkan Alia terkadang aku bawa, terkadang aku tinggalkan di rumah atas keinginan ibu. Seperti hari ini, ibu memintaku untuk meninggalkan Alia di rumah. Ia merasa bosan jika hanya sendiri saja. Tak terasa toko ini sudah beroperasi selama 8 hari. Aku tersenyum puas melihat beberapa orang pembeli yang mulai berlangganan padaku. Aku memang menjual dengan harga yang sedikit murah dari toko lain, walau hanya selisih Rp1.000, tapi cukup menarik minat para pelanggan. Apalagi pelangganku kebanyakan para penjual makanan serta jajanan keliling. Keuntungan yang aku dapat selama jualan ini juga aku putar untuk melengkapi barang-barang yang belum ada. Sesuai permintaan pembeli, seperti gelas cup untuk penjual pop es, serta bahan-bahan untuk minuman seperti boba tea. Di sini penjual boba sangat menjamur, hampir seluruh pelosok desa menjual minuman hit ini. Wah, toko kamu besar juga ya, Zalia, ujar seseorang dari belakangku. Siapa lagi kalau bukan Mbak Zara? Aku yang sedang membantu neneng menimbang tepung menoleh ke arahnya.
Mbak, kapan datangnya? Aku nggak lihat. Jawabku berbasa-basi. Tanganku masih mencedok tepung yang ada di karung, memasukkannya dalam plastik ukuran 1 kilo dan menimbangnya. Setelah dirasa timbangannya pas, aku mengikat dan meletakkannya ke dalam karung satu lagi. Hal itu aku lakukan berulang kali. Sombong banget kamu, Zalia, baru punya toko gini saja sudah sombong, sindir Mbak Zara sambil meletakkan kedua tangannya di pinggang. Posisiku saat ini seperti seorang pelayan yang sedang dimarahi majikan. Apa sih Mbak? Mbak nggak lihat tanganku sedang nimbang tepung, ujarku bingung. Aku membersihkan tanganku dengan sebuah lap, lalu berdiri ke arah Mbak Zara. Ayo Mbak, kita ngobrol di dalam saja, ajakku padanya. Tanganku meraih tangan Mbak Zara, namun Mbak Zara menepis tanganku dengan kasar. Aku kaget, kulihat matanya menatapku tajam, raut kebencian begitu ketara di wajahnya. Astagfirullahaladzim, ada apa lagi dengan wanita di hadapanku ini? Rasanya aku tak ada membuat masalah padanya. Kenapa dia datang ke tokoku seolah seperti orang yang ngajak berperang? Bab 13. Amarah Zalia. Masih dengan raut wajah bingung, aku kembali mendekati Mbak Zara, bertanya baik-baik padanya, karena sejujurnya aku tak merasa melakukan kesalahan apapun kepadanya. Ada apa ini sebenarnya Mbak? Kenapa Mbak tampak marah? Tanyaku. Aku merasa tak enak hati, melihat tatapan ingin tahu beberapa orang pembeli yang melihat kami. Sebaiknya kita bicara di dalam saja Mbak, ujarku lagi. Aku mengajak Mbak Zara untuk masuk ke dalam, namun ia hanya diam di tempat dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Enggak, aku nggak mau di dalam, pasti pengap, kita bicara di sini saja, jawabnya ketus. Jika ada sesuatu yang penting, sebaiknya kita bicara di dalam saja, ajakku kembali, dengan senyum yang kubuat semanis mungkin. Akan tetapi Mbak Zara tetap kekeh ingin bicara di sini. Aku mulai merasakan perasaan tak enak. Rencana apa lagi yang ia rencanakan kali ini? Kenapa kamu malu? Ujarnya. Nada bicaranya terdengar menyindir, namun tak tahu sedang menyindir siapa. Aku melipat keningku. Malu? Malu akan apa? Aku tak merasa berbuat sesuatu yang buruk, hingga membuatku harus menanggung malu, ucapku yakin. Mbak Zara tersenyum mengejek. Kamu memang wanita berwajah tebal, makanya tak tahu malu. Kalau orang-orang tahu jika kamu itu anak durhaka. Saat orang tua sakit, jangan kamu merawat, datang saja tidak. Sekarang malah minta modal untuk buka toko. Sudah berapa banyak uang ibu yang kamu habiskan untuk modal tokomu ini, hah? Bentak Mbak Zara. Jangan berkata sembarangan Mbak, jika ucapan itu tidak benar, maka akan jadi fitnah, sentakku. Aku tentu tak mau diam saja. Fitnah apa? Memang itu kenyataannya kan, kamu membuka toko ini dengan tabungan ibuku, sungut Mbak Zara kembali. Sepertinya ia sengaja meninggikan intonasi suaranya, agar orang-orang bisa mendengarnya. Aku mengerti sekarang apa tujuan ia ke sini. Ia hanya ingin mempermalukan aku. Benar atau tidak benar, kamu tidak patut mengungkitnya di depan orang banyak seperti ini Mbak. Walau bagaimanapun kita adalah saudara. Selesaikan semua ini secara baik-baik, tanpa didengar orang lain, tegurku. Tapi tampaknya Mbak Zara tidak terima dan terlihat semakin marah. Gak usah mengajari aku Zalia, kamu urus saja dirimu sendiri, macam hidupmu sedang benar saja. Dasar janda, ledek Mbak Zara, membuatku naik pitan. Untung saja aku masih bisa beristighfar, sehingga tidak langsung meledak begitu saja. Sebaiknya Mbak pergi dari sini sekarang Mbak, aku masih menghargai dirimu sebagai mbakku. Aku tidak mau ribut-ribut, jadi kumohon pergilah, usirku. Jari telunjukku mengarah pintu keluar, mengusir Mbak Zara pergi. Wajah Mbak Zara tampak terkejut dan memerah. Namun dengan cepat wanita itu mulai mengubah ekspresinya. Aku menarik nafas pelan dan menghembuskannya lagi. Walau sebenarnya di dalam hati ini sudah seperti lahar yang menyala-nyala, siap untuk dimuntahkan. Mbak Zara melipat tangannya di depan dada dengan begitu angkuhnya. Aku juga nggak sudi untuk ribut-ribut di toko kecilmu ini. Aku kesini cuma mau kamu mengembalikan uang tabungan ibuku yang kamu ambil. Sini cepat. Jika tak bisa mengembalikan semuanya, maka bayar seberapa yang kamu bisa. Aku yakin selama kamu jualan pasti sudah ada keuntungannya kan? Sungut Mbak Zara. Aku pegang dadaku beristighfar lagi di dalam hati. Sungguh serakah sekali wanita yang ada di hadapanku ini. Apa hak dia memintaku untuk membayar uang yang aku pinjam dari ibu? Bukan kapasitas ia untuk ikut campur dalam masalah ini. Dengar ya Mbak Zaraku yang paling cantik, ibu yang kamu maksud itu juga ibuku. Lagi pula aku meminjam yang berarti akan dikembalikan.
bukan meminta seperti yang kamu tuduhkan. Balasku tak kalah menyungut padanya. Biar saja jika perempuan itu jadi tersinggung dan semakin kesal padaku. Toh ia juga kalau bicara nggak pakai seleksi dulu, sebelum terlontar dari bibir tebalnya itu. Tetap saja kamu tak tahu malu. Saat susah baru ingat pulang, dan sekali pulang cuma untuk minta modal. Dasar muka tebal, tandas Mbak Zara. Mataku melotot mendengarnya. Jika aku hanya diam saja, bisa-bisa orang akan salah menafsirkan tentang diriku. Ini sama saja dengan play victim. Dia ingin menghancurkan usahaku dengan menghancurkan reputasiku terlebih dahulu. Justru kamu yang tak tahu malu, Mbak. Bahkan kamu juga serakah. Kamu hanya duduk manis menerima toko yang sudah susah payah ibu rintis. Bahkan kamu juga memakan bagian yang menjadi hakku. Bukan hanya sekarang, dari dulu juga kamu suka merampas apa yang menjadi milikku. Apa kamu mau aku membeberkan semua kebusukanmu di sini sekarang? Bahkan aku masih menyimpan semua bukti kejadian 8 tahun yang lalu dengan rapi. Tak kalah, aku menandaskan omonganku, disertai sebuah ancaman membuat Mbak Zara gelagapan. Zalia, berani kamu mengancamku? Bentak Mbak Zara geram sambil menunjuk wajahku. Iya, aku berani. Memangnya Mbak mau apa? Jawabku menantang. Kamu? Bibir Mbak Zahra bergetar, lalu melipat telunjuknya, membentuk sebuah kepalan tangan yang melayang di udara. Matanya memandangku menyalang seolah berapi-api. Dia tidak berkutik dengan kartu as yang aku keluarkan. Bodohnya aku, kenapa baru sekarang aku teringat akan semua itu? Kenapa tidak sejak dulu saja aku keluarkan untuk membungkam mulut lemesnya itu? Ya, ada kejadian di masa lalu yang masih aku jaga rahasianya dengan rapat hingga hari ini. Sebuah rahasia besar dalam hidup Mbak Zahra, dan hanya aku yang mengetahuinya. Aku bisa saja membocorkan rahasia itu untuk menghancurkan hidup dan rumah tangganya. Tapi aku tak sejahat itu pada saudaraku sendiri. Oke, kali ini kamu menang, tapi lihat nanti, aku akan membalasmu. Kamu akan membayar penghinaanmu padaku hari ini, ucap Mbak Zahra seolah terzolimi. Ia menghentakkan kakinya kasar meninggalkan tokoku setelah membuat sedikit keributan. Mbak Zah, nggak apa-apa, tanya Neneng. Wanita belia ini tampak khawatir padaku. Walau baru mengenal beberapa hari, tapi aku menyukai wanita ini. Umur kecil tapi pemikiran begitu dewasa. Neneng anak sulung dari 4 bersaudara. Ketiga adik-adiknya masih kecil. Nomor 2 duduk di kelas 6 sekolah dasar. Nomor 3 di kelas 2 sekolah dasar. Sedangkan yang bungsu baru berumur 3 tahun. Umur Neneng saat ini baru 18 tahun. Ia hanya tamatan sekolah menengah pertama. Ibu bapaknya hanya seorang buruh sawah. Hasil yang mereka peroleh hanya cukup untuk makan saja. Itu pun 2 kali sehari. Itu sebabnya Neneng harus mengalah untuk tidak melanjutkan pendidikannya dan lebih memilih bekerja. Mbak, tidak apa-apa, Neng. Kamu lanjutkan saja pekerjaan kamu. Oh iya, pinta Firman untuk mengeluarkan beberapa dus mentega dari gudang dan bawa ke depan ya. Stok di depan sudah pada habis, perintahku. Siap, Mbak. Mbak ke dalam dulu ya, Mbak mau istirahat dulu. Mbak percayakan toko padamu dan Firman, ujarku kembali. Iya Mbak nggak usah khawatir, toko juga nggak terlalu ramai, masih bisa kami berdua atasi. Jawabnya mantap, aku tersenyum. Aku melihat masih ada 2 orang yang tadi melihat pertengkaranku dan Mbak Zahra, sedang berbisik di ujung sana, dekat deretan, rak susu, serta mie. Mereka tampak mencuri-curi pandang ke arahku. Sifat alami manusia yang hobi bergunjing, mereka akan membahas apa yang sedang mereka lihat, lalu menyebarkannya seperti wabah penyakit yang begitu cepat menular dari satu orang ke orang yang lain, lalu mulai membuat sekumpulan kecil yang siap menguliti aib orang hingga ke akar-akarnya. Aku menghela nafas lelah, lagi pula tak ada gunanya menghiraukan orang-orang itu. Mereka memiliki mata, telinga, serta mulut. Aku memutar tubuhku, mengabaikan hal-hal yang tidak penting, lalu masuk ke dalam ruangan yang biasa aku gunakan untuk istirahat saat di toko ini, membaringkan tubuhku di atas sebuah sofa panjang. Lelah tubuh bisa diobati dengan istirahat atau tidur, tapi lelah otak apalagi batin sangat sulit untuk menawarnya. Ruangan ini berukuran 2 meter kali 3 meter, yang disekat oleh beberapa lembar triplek dan kayu reng sebagai tiangnya. Hanya ada sebuah kasur bola dunia ukuran single serta sebuah sofa panjang. Aku menatap langit-langit kamar yang berwarna putih tulang, memandang binar cahaya lampu yang meredup melawan bias cahaya matahari.
Angan-anganku melayang jauh, mundur ke waktu 8 tahun yang lalu, pada sebuah kejadian yang membuatku terbebani dengan sebuah rasa bersalah. Bahkan tak sedikit pun aku bisa melupakannya, melupakan dia yang sekarang entah kemana. Apakah ia masih hidup? Apa kabarnya? Apakah ia bisa hidup dengan layak?